Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In these cases, we would like to discuss about the 5 question about the TOEFL question. So, in these cases, we would like to share you about the clues, right? The clues of each question. Because this is asynchronous class, so you need to do something after watching this video. So you need to do the quiz. So in the quiz is dealing with this question. So for the example number 11, we would like to ask you about your answer, and then for the example number 11 is going to be B, Y, something like that. So yeah, you need to answer that at the end of the after watching this video. So in these cases, I just want to share about the clues in this question. So for example, about what is there and what is not there, and then after that you will try to find the correct answer. Okay, for the example for number 1. For number 11, sorry. For number 11, we have in over here, preposition at the beginning, so it must not be subject. So after in, we have the United States. So we have the over here. It's the indication or the characteristic of a noun. So this is the noun, the United States. So noun at the beginning of the sentence. So it must be a subject, right? So this one is subject. Then after that we will try to find the verb. Do we have verb over here? Yes, of course we have verb here. We have ed selected. Okay, so the sentence is complete, right? So the sentence is complete. So after that you need to pay attention. Do we have another verb? Okay, in the question we have no another verb, right? So we have no another verb. Sally Ride is the name of a person. The first woman astronaut, we have no verb over there. So in these cases we don't need verb because we have this complete sentence, right? And then also, of course, we don't need the connector because the sentence we don't have two verb, right? So we don't need connector, so we don't need verb. So in these cases, in this question, from these answers, you need to find the thing which is not verb and then no connector. So it must be the answer then. So please find which from the question A, B, C, D, right? So the key here, we have a complex sentence, subject, verb, and then we don't need connector, and then we don't need the verb, okay? Okay, let's go on to the next. For number 12, adhesions. Adhesion here, pronoun in front. So we have, sorry, not pronoun, noun. End by ion, right? And then end by s, it must be the indication of noun. So noun at the beginning of the sentence must be subject, gitu ya. Jadi noun di depan kalimat pasti subject, gitu ya. Kemudian sudah ada verbnya enggak? Pasti kalau ada to be pasti sebagai verb, ya kan? Jadi ini sudah sebagai verbnya, gitu ya. Jadi di sini sudah subject verbnya sudah ada, gitu ya. Jadi berarti tinggal kalimat ini sudah benar, sudah lengkap ya, subjek verbnya. Kemudian ada verb lain enggak? Oh, bisa jadi di sini ada ed ya, ada ed, di sini. Bisa jadi ini bisa jadi verb, gitu ya. Oke, berarti kalau pakai verb, berarti harus pakai konektor, ya kan? Harus pakai konektor. Oke, kalau yang konektor yang ada konektornya yang mana? Di sini dicari yang ada konektornya. Kemudian setelah itu harus dilihat juga setelah pakai konektor itu apakah sudah sesuai, gitu ya? Sudah sesuai apa belum? Seperti itu. Berarti kalau di sini pakai setelahnya di sini pakai konektor, berarti setelahnya harus ada subject verb, gitu ya. Di sini hanya ada verbnya saja ya teman-teman ya, diperhatikan. Kalaupun ini verb, bisa jadi ini juga bukan verb kan? Bisa jadi form di sini bukan verb, gitu ya. Yang verb 3 itu ya, yang bentuk partisipal gitu ya. Coba nanti teman-teman tentukan. Di sini jelas subject verbnya sudah ada. Cuma yang kedua ini apakah verb apa bukan gitu ya. Jadi kalau teman-teman berhasil menganalisa ini,
apakah verb apa bukan yang form gitu. Itu insya Allah bisa menjawab ini gitu ya. Logikanya kalau ini verb, maka di sini butuh konektor, kemudian butuh subjek gitu ya. Berarti tapi di sini kalau tidak ada, di sini kalau bukan verb, maka kita ya sudah tinggal cari yang pelengkapnya saja gitu ya. Adhesion are apa gitu ya di sini ya. Jadi kita di sini tinggal mencari pelengkapnya saja gitu ya. Jadi di situ tidak perlu konektor, tidak ada verb gitu ya. Silahkan teman-teman tentukan di sini yang mana kira-kira yang cocok seperti itu ya. Oke. Jadi perhatikan susunannya, kalau ada konektor harus pakai subjek verb seperti itu ya. Jadi coba teman-teman tentukan apakah form di sini dia sebagai verb apakah bukan, seperti itu ya. Oke. Let's go on to the next, number 13. So here we have at the beginning of the sentence, it's an indication of a noun, right? Jadi ini ciri-cirinya noun. Kemudian di situ ada, of course di sini mesti ada noun ya, setelahnya the itu mesti noun, di sini mesti subjek gitu ya. Di sini noun yang fungsinya sebagai subjek. Kemudian ada verb ya, is, to be. Kalau to be itu mesti verb ya teman-teman ya. It's about 30 times. Oke, kira-kira berarti di sini apa? 30 times, ada angka-angka ya. Jadi di sini teman-teman saya kasih bocoran from the sun, us, ada kata us ya di sini teman-teman ya. Ada kata us, di sini materinya tentang comparison ya. Tentang comparison itu teman-teman. Jadi kalau comparison itu kan ada gandengannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi comparison itu ada gandengannya. Kalau us itu gandengannya dengan apa? Itu ya di sini ya. Oke. Yang nomor 13 teman-teman ya. Nah, nomor 14 ini agak sebenarnya materinya mungkin baru ya bagi teman-teman ya. Ini materi yang baru, jadi saya coba jelaskan saja. Nah, di sini ada kata not until. Jadi kalau dari depan ada kata negatif teman-teman ya. Ingat-ingat ada ketika di depan ada kata negatif seperti contohnya not gitu ya. Kemudian no gitu ya. Non atau never gitu ya, atau scarce gitu ya. Pokoknya yang bermakna negatif teman-teman. Yang artinya negatif, kok dia ada di mengawali kalimat gitu ya, maka kalimat setelahnya itu harus dibalik atau subjek verbnya dibalik gitu ya teman-teman ya. Istilahnya itu inversion teman-teman. Teman-teman coba lihat lagi di materi kalau yang di e-learning itu di week pertama itu ada materinya ya. Silahkan dibuka di materinya itu, dan nanti di materi paling terakhir, di paling bawah itu tentang inversion. Oke, saya coba contohkan yang berbentuk negatif ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Contoh kalimat positifnya I played football gitu ya. Jadi dia pakai pass. Maka kalimat tanyanya kan menjadi did I play football? Seperti itu kan. Nah, ketika menggunakan never teman-teman atau negatif ya, maka yang digunakan bukan kalimat positifnya tapi jadi kalimat pertanyaannya tadi yang digunakan. Jadi did I, jadi subjek verbnya dibalik di situ teman-teman ya. Jadi memakai kalimat tanya sama dengan contoh yang di bawah ini teman-teman ya. Ini yang positif, jadi ini positif. Kemudian di bawahnya itu adalah kalimat tanya, gitu ya. Kalimat tanya, kemudian setelahnya itu adalah kalimat yang ada negatifnya, gitu ya. Jadi yang kalau ketika didahului oleh negatif, maka yang digunakan itu adalah kalimat tanyanya, gitu ya. Never am I eating rice. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian bisa difahami ya teman-teman ya. Kemudian bisa difahami untuk list terkait dengan yang negatif itu bisa dibaca di materinya itu ya. Di week pertama itu ada materi tentang yang di week pertama atau week kedua ya. Week pertama sepertinya. Itu ada yang ringkasan itu ya teman-teman, ringkasan materi. Oke, sekarang coba kita ke yang nomor 15 ya teman-teman ya. Yang nomor 15 di sini adalah kita mencari yang ada dulu ya di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada 200 pounds, kemudian ada forming gitu ya teman-teman. Kalau diingat ada verb ing, tapi tidak ada gandengannya, maka dia bukan verb ya teman-teman ya. Oleh karena itu di sini belum ada verbnya gitu ya. Nah, biasanya kalau di awal sini kan berupa subjek seharusnya ya teman-teman ya, subjek. Jadi kalau di awal itu ini yang hilang dia subjek teman-teman. Nanti tinggal dilihat apakah di kalimat tersebut sudah ada verbnya apa belum gitu ya.
Kalau kita ngeliat kalimat ini kan belum ada ya teman-teman ya, belum ada yang jadi verb kan, forming bukan verb. Makanya di sini teman-teman harus mencari yang subjek sama verb seperti itu. Jadi di pilihannya ini teman-teman cari yang ada subjeknya sama ada verbnya. Seperti itu ya teman-teman ya, yang nomor 15. Oke, saya kira demikian teman-teman. Terima kasih banyak pembahasannya. Jangan lupa untuk mengerjakan exercise-nya sebagai persyaratan kehadiran. Demikian teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.